Swastiastu. Om Awignam Astu Nama Sidam. Om Anubadrah Kartawiantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi, dimanapun Anda berada, terkhusus umat sedharma sejambi. Bertemu kembali dengan saya Iwayan Widiarta dalam acara Mimbar Agama Hindu, di mana telah hadir di studio TVRI Jambi seorang tokoh agama. Beliau adalah Ketua PHDI Provinsi Jambi yang sudah lama bertempat tinggal di Jambi. Kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita. Om Swastiastu Bapak Pandi. Om Swastiastu. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan Bapak telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Mimbar Agama Hindu di siang hari ini, Pak. Jadi tema kita dalam Mimbar Agama Hindu pada siang ini adalah dasar keyakinan seorang umat Hindu, Pak. Jadi mengkaji dari tema yang kita terapkan pada hari ini, artinya ada beberapa mungkin pertanyaan yang nanti Bapak uraikan di situ, bahwa apa sih yang menjadi dasar keyakinan seseorang yang beragama Hindu untuk sehari-harinya, Pak, khususnya di Provinsi Jambi. Silakan, Bapak. Oke, suksema. Om Swastiastu. Swastiastu. Kita sebagai manusia, kalau kita merenungi dan bertanya kepada diri kita, siapakah aku? Untuk apakah aku ini lahir ke dunia? Terus setelah lahir ini, kemana kita ini, dan siapa yang menemani setelah kematian nanti. Nah, kemudian juga kita bertanya, kita melihat kalau ada seseorang yang terlahir di keluarga kaya, sedangkan di lain sisi ada yang terlahir di keluarga yang miskin. Kemudian ada yang terlahir kaya raya, ada yang miskin, ada yang lahir dengan tubuh yang lengkap, dan ada yang kekurangan. Nah, itu kita berpikir dan bertanya. Dan tentu kita sebagai seorang Hindu harus mempunyai dasar atau landasan dalam menjalani kehidupan ini. Dalam Hindu kita mengenal ajaran Pancasrada. Panca artinya 5, Srada artinya keyakinan. Jadi Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan sebagai seorang Hindu yang menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dunia ini. Bagian yang pertama yaitu kita percaya dan yakin kepada adanya Tuhan, Brahman. Yang kedua, kita percaya dan yakin terhadap adanya Atman. Atman ini merupakan percikan terkecil dari Tuhan yang menghidupi semua makhluk hidup. Jadi ada di tubuh manusia, tubuh binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, kita percaya dan yakin terhadap adanya hukum karma pala, hukum sebab akibat. Jadi setiap perbuatan yang kita laksanakan akan berbuah. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita dapat. Dan kalau kita berbuat jahat atau keburukan, maka kejahatan itulah yang kita dapat. Artinya apa yang kita tanam, itu yang kita petik gitu, Pak, ya? Betul. Kalau kita menanam benih padi, maka beras yang akan kita panen. Terus yang keempat, yaitu kita percaya bahwa dengan adanya kelahiran kembali, punarbawa, atau dalam bahasa sekarang itu disebut reinkarnasi. Jadi sebelum kita hidup sekarang ini,
bahwa kita pernah hidup di kehidupan yang terdahulu. Dan yang terakhir, yang kelima, kita percaya dan yakin terhadap adanya moksa. Moksa itu yaitu bersatunya jiwa kita, atman kita dengan Tuhan Brahman. Jadi setelah kita moksa bersatu, kita tidak akan terlahir lagi di dunia ini. Dan kita akan mencapai kebahagiaan yang abadi. Sangat menarik, Pak. Di mana dari ajaran Pancasrada tadi, mungkin dapat saya sedikit pertanyaan yang seperti sebutan yang kedua itu percaya dengan adanya Atman itu, Pak ya. Sementara Atman ini apa sih, Pak, sebenarnya? Lalu bagaimana perbedaan antara Atman itu sendiri dengan Brahman itu, Pak? Silakan, Bapak. Jadi kita percaya dengan adanya Atman, yakin bahwa di setiap makhluk hidup yang menghidupi makhluk hidup adalah adanya Atman. Dan setelah masuk ke dalam makhluk hidup, dalam diri manusia disebut dengan jiwa, jiwatman. Jadi jiwa ini atau Atman ini memiliki sifat yang sama dengan Tuhan, yaitu tidak terpikirkan, tidak terlukai oleh senjata, tidak terbasahkan oleh air, tidak terkeringkan oleh angin. Jadi jiwa ini bersifat kekal abadi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jiwa ini kalau sebelum dia moksa, dia akan terus berpindah dari satu badan ke badan yang lain. Seperti kita mengganti pakaian. Jadi jiwa ini mengganti badan yang satu dengan yang lain. Nah, ini erat kaitannya dengan yang pertama karma, karma pala seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga dengan punarbawa, kelahiran kembali. Sifat-sifat Atman ini sama dengan Brahman atau Tuhan, namun setelah masuk ke dalam diri manusia, di mana manusia ini terdiri dari 3 unsur pembentuk yang disebut dengan Trisarira, yaitu yang pertama ini manusia kita, badan kita ini terdiri dari badan kasar, kemudian badan halus berupa pikiran, dan yang ketiga adalah Atman itu sendiri, yaitu jiwa. Mungkin ini sangat menarik, Pak. Mungkin kita harus jeda dulu sebentar, Pak. Terima kasih. Baiklah, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali setelah iklan-iklan berikut ini. Baiklah, pemirsa TVRI, terkhusus umat sedharma dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami. Kita lanjutkan kembali acara Mimbar Agama Hindu pada siang hari ini. Baiklah, Bapak Pandey, materi kita semakin kesini semakin asik kayaknya, Pak. Jadi masalah Atman tadi, di mana yang bisa kita simpulkan mungkin bahwa Atman itu adalah percikan terkecil dari Brahman itu sendiri, Pak ya, yang mana sudah di dalam tubuh kita menjadi kita sebut dengan jiwatman tadi. Artinya jiwatman ini terpengaruh oleh panca mahabhuta, artinya unsur-unsur yang terbuat dari badan kita sendiri. Lalu yang lebih menarik lagi, Pak, Bapak sebutkan tadi di dalam Pancasrada tadi ada itu hukum karma pala, Pak, atau percaya dengan adanya karma pala. Bisa Bapak sedikit uraikan bagaimana pengimplementasian hukum atau kepercayaan terhadap umat Hindu terhadap hukum karma pala ini dalam keseharian hari, Pak? Baik, terima kasih. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa karma pala ini buah dari perbuatan. Di sini dibagi 3. Yang pertama sancita karma pala, yaitu perbuatan yang kita laksanakan dalam kehidupan terdahulu dinikmati dalam kehidupan sekarang. Makanya kalau seperti di awal saya sampaikan
ada orang yang lahir kaya raya, terus ada yang miskin, ada yang fisiknya sempurna, kemudian ada yang tidak. Nah, itu semua karena karma kehidupan sebelumnya berpengaruh dalam kelahiran yang saat ini. Kenapa, pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak membuat semua manusia kaya, tidak membuat semua manusia ganteng dan sempurna? Itulah ada keadilan. Tuhan Maha Adil. Jadi karena kita hidup di masa dulu, makanya terlahir sekarang berbeda-beda sesuai dengan karmanya masing-masing. Terus yang kedua, ada namanya prarabdha karma pala. Kita berbuat sekarang, hasilnya langsung kita rasakan. Langsung dinikmati sekarang juga gitu. Dinikmati sekarang juga. Dan yang ketiga, kriyamana karma pala. Jadi kita berbuat sekarang ini, nanti kita nikmati di kehidupan mendatang. Oleh karena itu, bagaimana kita senantiasa untuk berbuat dharma, berbuat kebaikan. Makanya kita tanam kebaikan-kebaikan untuk mencapai tujuan kita, tujuan tertinggi yaitu mencapai moksa tadi. Sehingga kalau kita mencapai moksa, kita tidak akan terlahir kembali. Karena terlahir di dunia ini adalah berupa penderitaan, samsara. Kesengsaraan gitu Pak. Kita di dunia ini pasti menemukan, kita kadang suka, pasti ada dukanya, ada laranya, sakitnya, dan juga yang pasti kita Matinya, akan Pak. meninggal, mati. Itulah hukum semesta, hukum rete namanya. Jadi ada lahir, hidup, bertumbuh, dan juga ada mati. Baik Pak, kita lanjutkan kembali bahwa tadi juga Bapak mengatakan bahwa moksa Pak. Jadi saya pernah membaca bahwa tujuan dari kehidupan umat beragama Hindu di dunia ini, yang dilahirkan ke dunia ini yang beragama Hindu adalah moksatam jagat ita yaca iti dharma gitu Pak ya. Bahwa untuk mencapai moksa itu melalui jalan kebaikan atau dharma itu sendiri. Artinya umat Hindu sendiri memiliki sorga atau tidak Pak? Atau moksa langsung atau ada sorganya gitu Pak? Bisa diuraikan Pak? Ya, baik. Jadi kita sebagai seorang Hindu, berdasarkan kitab suci Weda, bahwasanya kalau kita meninggal, jiwa kita lepas, melepas dari tubuh kita, dan setelah itu kita mengadakan upacara kremasi, pembakaran mayat. Ngaben itu Pak ya? Ya, kalau di Bali dikenal ngaben, itu fungsinya adalah mengembalikan, karena badan kasar kita ini berasal dari unsur tanah, air, api, dan juga udara. Jadi kita kembalikan ke unsur-unsur alam semesta tersebut, badan ini. Sehingga jiwa kita ini tidak mempunyai keterikatan lagi. Setelah jiwa ini tidak ada keterikatan dengan badannya, setelah dikremasi, dikembalikan ke asalnya, di unsur-unsur alam semesta, kemudian jiwa kita ini melakukan perjalanan. Nanti di situ kita akan menemukan ada 3. Setelah melewati jembatan, ada 3 simpang. Yang pertama ada sorga, yang kedua ada neraka, yang ketiga ada moksa. Itu sesuai dengan pertanyaan tadi, apa bekal kita pada saat kita meninggal? Yaitu karma kita, perbuatan kita di dunia. Kalau perbuatannya baik, kita ke surga. Kalau tidak baik, kita akan ke neraka. Surga ini berasal dari bahasa Sanskerta, artinya menuju cahaya. Jadi di sana adalah alam cahaya yang ada hanya kebahagiaan, tidak ada kesedihan, tidak ada kecemasan. Neraka yang ada adalah kegelapan. Nah, di surga atau neraka ini, kalau sudah habis masa karmanya, akan terlahir kembali. Jadi jiwa kita kalau kita berada di surga atau di neraka ini tidak abadi, tetap akan terlahir ke dunia ini, memasuki badan-badan baru sesuai dengan karmanya masing-masing, entah itu manusia atau makhluk lainnya seperti binatang atau tumbuhan.
Nah, kalau kita sesuai dengan ajaran Weda, melaksanakan yang pertama dharma, kebaikan dalam kehidupan ini, terus kemudian jiwa kita selalu seimbang dalam situasi apapun, kemudian kita bisa mengendalikan panca indera kita, hawa nafsu kita terbebas dari hawa nafsu, amarah, kebencian, kesombongan. Nah, itulah dasar kita untuk bisa mencapai moksa. Karena setelah mencapai moksa inilah kebahagiaan abadi. Jadi kebahagiaan rohani, dan kita tidak akan terlahir kembali. Jadi jiwa kita kembali ke asalnya, menyatu dengan Brahman, Tuhan. Artinya tidak terlahirkan kembali kalau sudah mencapai moksa itu, Bapak, ya? Betul. Ya. Lalu yang membuat terkadang selama ini bisa kita dengar, entah itu berita, apakah itu suatu bacaan atau suatu pengalaman seseorang, bahwa reinkarnasi atau punarbawa ini kan kelahiran berulang yang Bapak bilang tadi. Artinya ada banyak yang bercerita dia dilahirkan kembali, dia masih teringat dengan masa lalunya, Pak. Artinya saya pernah hidup di sini, keluarga ini saya dulu tahu, begitu, Pak. Apakah hal-hal seperti itu real atau nyata, atau seperti apa, Pak, yang bisa kita ambil hikmahnya, Pak? Jadi untuk reinkarnasi ini adalah real, nyata, dan ada kejadiannya di India, bahwa seorang gadis terlahir pada saat masih kecil. Dia dulu ingat bahwa sebelumnya dia pernah terlahir di suatu desa, dan dia menceritakan kepada keluarganya bahwa dia pernah hidup di suatu desa tersebut. Akhirnya orang tua si anak kecil ini diajaklah ke desa tersebut, dan si anak kecil ini memang ingat sekali rumahnya, keadaannya, kamar-kamarnya. Nah, itu terjadi hanya terhadap beberapa orang saja, yang memang Tuhan memberikan anugerah sehingga dia bisa mengingat. Kalau kita sebagai manusia yang biasa, tentu kita tidak bisa mengingat kehidupan di masa lalu, karena akan bisa membebani diri kita. Contoh, kita ada kecewa, kesal seseorang atau kejadian apa, tentu kita itu aja ingat, kita menjadi gundah gulana. Nah, oleh karena itu Tuhan sangat baik sekali, kita bisa melupakan kehidupan terdahulu. Karena itu akan bertumbuh, dan tentunya kita harus fokus kepada tujuan kita, bagaimana untuk mencapai moksatam jagat hita yaca iti dharma itu. Baiklah, Bapak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ajaran dasar dari seseorang yang meyakini beragama Hindu itu sendiri adalah Pancasrada. Ini merupakan dasar keyakinan, ya Bapak, ya. Dari kelima dasar ini, kelima uraian yang Bapak uraikan tadi itu sangat berkaitan, Pak. Baik itu harus percaya dengan adanya Brahman atau ide sang yang widiwasa, percaya dengan adanya Atma, dan seterusnya sampai ke percaya dengan adanya moksa, Pak, ya. Saya rasa umat sedharma harus paham dengan hal ini, Pak, karena untuk mencapai moksa, tujuan dari umat Hindu itu sendiri sangatlah jalannya terlampau berliku-liku, Pak, dan sangat terjal sekali. Untuk mencapai hal itu mungkin dalam sekian ratus juta orang hanya beberapa yang bisa. Itu pun tidak semuanya pasti, gitu, Pak, ya. Baiklah, pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, karena waktu sudah habis, 30 menit kami menemani Anda. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami pamit undur diri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Pak. Terima kasih.